Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Perang Dunia Kedua ya, karena tadi sudah dijelaskan Perang Dunia Pertamanya di audio yang sebelumnya. Nah, yang Perang Dunia Kedua, kenapa bisa terjadi Perang Dunia Kedua? Padahal tadi kan setelah Perang Dunia Satu berakhir, itu kan didirikan yang namanya LBB, Liga Bangsa. Tujuannya agar menciptakan perdamaian dunia. Tidak ada lagi Perang Dunia Kedua. Begitu harapannya. Tapi ternyata harapan tinggal harapan, Perang Dunia Kedua tetap terjadi. Terjadi tahun berapa? Tahun 1939 sampai 1945. Oke, tahun 1939 sampai 1945. Ada apa di tahun 45? Ada apa hubungannya dengan Indonesia? Ya, ini nanti ada penjelasannya ya di belakang, insya Allah. Oke, kita bahas Perang Dunia Kedua. Kenapa bisa terjadi Perang Dunia Kedua? Tadi ya, secara umum Perang Dunia Kedua ini terjadi karena alasan yang pertama pastinya adalah karena kegagalan LBB dalam menciptakan perdamaian dunia. LBB tidak mampu mencegah pertikaian antar negara-negara Eropa, khususnya negara-negara besar. Negara-negara besar tuh negara-negara apa? Negara-negara besar tuh adalah negara-negara yang menang di Perang Dunia Pertama, karena yang kalah kan dimiskinkan kan, gitu. Siapa? Berarti kelakuannya Inggris, Rusia, Prancis gitu, ya. Jadi memang LBB tidak mampu mencegah pertikaian atau serangan-serangan yang dilakukan oleh negara-negara besar tadi, gitu. Nah, lalu juga apa? Setelah Perang Dunia Pertama, ini terjadi perlombaan pengadaan senjata di berbagai negara. Jadi negara-negara di Eropa itu mereka malah makin semangat memperlombakan persenjataan mereka, kekuatan militer mereka. Karena memang teknologi saat itu canggih ya. Maksudnya sudah ada revolusi industri kan. Jadi memang mereka lagi senang-senangnya berlomba-lomba menciptakan teknologi kemiliteran yang tinggi gitu. Nah, lalu berikutnya juga ada aliansi politik lagi terbentuk gitu. Sebelumnya kan sebelum Perang Dunia Pertama, aliansi politik itu sudah ada ya, ada Triple Alliance dan juga Triple Entente gitu. Nah, berikutnya ternyata aliansi politik ini juga terbentuk kembali karena memang antar negara di Eropa itu mereka saling curiga gitu. Jangan-jangan nanti Inggris mau nyerang negara kita. Jangan-jangan nanti begitu ya. Jadi mereka saling curiga dan akhirnya mereka bikin aliansi lagi, mereka bikin geng lagi gitu. Nah, jadi menjelang Perang Dunia Kedua terdapat dua aliansi, yaitu ada blok sentral yang isinya adalah Jerman dan Italia, yang saat itu juga mereka sudah mulai fasis gitu ya. Mereka punya paham fasisme. Jadi fasisme ini adalah satu paham yang mengutamakan kekuatan militer gitu loh. Gitu. Saat itu Jerman itu dipimpin oleh seorang Nazi ya, yaitu siapa namanya? Hitler. Oke ya. Jadi memang Jerman dipimpin oleh Hitler saat itu. Mungkin teman-teman juga sudah membaca sejarah tentang Hitler, betapa kejamnya gitu ya, betapa absolutnya kekuasaannya gitu. Jadi memang sangat mengandalkan kekuatan militer gitu. Dan begitupun dengan Italia, dia juga sedang menggunakan satu paham yaitu fasisme ya. Jadi memang kalau si Italia ini dipimpin oleh Benito Mussolini gitu. Sama-sama juga fasis juga, sama-sama keras juga gitu ya, menggunakan kekuatan militer juga. Kenapa harus menggunakan kekuatan militer sih? Si Jerman dan juga Italia, kita tahu keduanya adalah negara yang kalah di Perang Dunia Pertama. Lalu para pemimpin fasis mereka yakin mereka tuh bisa membuat Jerman dan Italia itu maju lagi gitu. Kita tuh nggak bisa dimiskinkan begini terus gitu. Kita tuh bisa pasti maju lagi gitu. Jadi dengan mengandalkan kekuatan militer, rakyatnya harus nurut dengan perkataan pemimpin gitu ya. Jadi diharapkan bisa maju dengan itu gitu. Jadi itu latar belakangnya demikian. Ya. Lalu selain ada blok sentral, ada blok apa lagi? Ada blok pastinya adalah sekutu. Siapa isinya? Yaitu Prancis, Inggris, Rusia juga. Kalau Rusia saat itu namanya Uni Soviet ya. Uni Soviet gitu. Kalau Uni Soviet ya kita tahu sendiri pahamnya adalah komunis gitu ya. Ya, jadi sebetulnya ini kurang lebih sama, bloknya sama ya. Cuman kalau kenapa Austria Hongaria nggak ikut lagi Bu? Karena tadi udah pecah. Austria Hongaria itu kan udah pecah ya.
karena maksudnya dia itu kan kalah di Perang Dunia Pertama gitu, sama seperti Turki Ottoman atau Bani Utsmani tadi, mereka yang menjadi negara-negara kecil gitu. Austria-Hongaria juga mereka pecah gitu. Jadi memang akhirnya sudah tidak ada lagi di Perang Dunia Kedua, yaitu Imperium Austria-Hongaria itu udah nggak ada lagi. Mereka sudah pecah-pecah gitu ya. Ada negara Hungaria nantinya, Hungaria doang gitu ya, nggak ada Austria-Hongarianya, Austrianya gitu kan. Cekoslovakia, Yugoslavia, Polandia itu negara-negara yang muncul setelah pepecahan imperium. Itu. Jadi akhirnya di blok sentralnya tersisa si Jerman dan juga Italia. Ya. Nah, itu latar belakangnya terjadi Perang Dunia Kedua. Tapi sebetulnya masih ada lagi gitu. Masih ada lagi maksudnya ini tuh Jerman tadi karena mereka itu negara yang kalah gitu. Tapi mereka nggak mau kalah. Jadi sebetulnya penyerangan ini juga dilakukan karena memang penyerbuan yang dilakukan oleh Jerman gitu. Jadi memang sebetulnya latar belakang dari Perang Dunia Kedua ini adalah balas dendam juga sih ya. Balas dendam blok sentral yang tidak terima dengan kekalahan mereka di Perang Dunia ke-1 gitu. Jadi mereka melakukan penyerangan, lalu terjadilah Perang Dunia Kedua ini gitu ya, dengan berbagai latar belakang yang sudah tadi saya sebutkan. Dan parahnya adalah Perang Dunia Kedua ini bukan hanya terjadi di kawasan Eropa. Tadi kalau Perang Dunia Pertama kan terjadi di kawasan Eropa ya, walaupun memang akhirnya melibatkan negara-negara jajahan Eropa gitu. Tapi untuk Perang Dunia Kedua ini benar-benar perang dunia gitu, maksudnya lebih besar lagi. Karena bukan hanya terjadi di kawasan Eropa, tapi juga terjadi di kawasan mana lagi? Di kawasan Asia juga ada, di kawasan melibatkan Amerika juga ada nanti berikutnya. Gitu. Ya, jadi ini perang yang jelas lebih besar gitu. Ya. Perangnya perang beneran global gitu. Nanti negara-negara apa saja yang terlibat selain blok isi dari blok sentral sama blok sekutu itu tadi, ini nanti akan ada tambahan-tambahannya ya. Ada tambahan-tambahan anggota geng. Ya. Oke, kita mana nih? Ya. Blok Perang Dunia Kedua ini dalam proses perkembangan peperangannya gitu ya, dalam berlangsungnya Perang Dunia ini ternyata ini dibagi menjadi dua gitu ya. Ada yang wilayahnya di wilayah mana namanya, wilayah Eropa, dan juga ada blok Eropa gitu ya, perang blok Eropa dan juga blok namanya Pasifik gitu. Jadi perangnya nanti akan dibagi lagi. Kenapa? Karena memang nanti berikutnya nih untuk ada tambahan anggota untuk blok sentral ini nanti akan ditambah dengan Jepang. Jepang kita kaitkan ya, sebelumnya Jepang itu terakhir dia mengalami yang namanya revolusi ya. Jepang mengalami revolusi, mereka sudah mulai maju, mereka belajar dari Eropa untuk menjadi negara yang maju. Jepang juga saat pernah ya mereka mengalahkan Rusia dalam perang Jepang-Rusia gitu. Jadi memang Jepang ini akhirnya menjadi satu kekuatan di Asia yang besar gitu. Dan Jepang juga merupakan negara yang sama seperti Jerman dan Italia, dia juga fasis bentuknya. Menggunakan paham fasisme gitu. Jadi ini cocok. Si blok sentral ini orang-orangnya cocok ya. Negaranya cocok, ada Jerman, Italia dan juga Jepang yang mereka sama-sama fasis gitu. Ya. Lalu tambahan untuk blok sekutunya siapa? Selain ada Prancis, Inggris, dan juga Uni Soviet atau Rusia, ini tambahannya adalah siapa? Amerika. Kita tahu. Nanti gimana maksudnya nih? Nah, jadi nanti tadi sudah saya sebutkan ya, dalam peperangan Perang Dunia Kedua, ini ada yang terjadi di kawasan Eropa, dan juga ada blok Eropa gitu ya, dan juga ada yang blok mana? Blok Pasifik gitu. Untuk yang blok Pasifik nanti ini perangnya berarti antara siapa? Antara Jepang melawan Amerika. Karena kan mereka dibatasi atau dibatasi oleh Samudra Pasifik ya. Makanya kenapa disebut blok Pasifik gitu. Jepang dari blok sentral, Amerika dari blok
sekutu, masuknya ke situ. Nah, peperangan ini terjadi tadi di tahun berapa tadi? Tahun 1939 sampai 1945. Jadi ini lumayan lama ya. Peperangan ini terus terjadi. Ini kronologisnya ada ya, silahkan nanti dibaca di buku paketnya. Kalau disebutin satu-satu ini lumayan ya. Intinya adalah di tahun 1945 di ending Perang Dunia Kedua gitu. Akhirnya perang ini dimenangkan oleh siapa di tahun 1945? Perang ini lagi-lagi dimenangkan oleh blok sekutu. Jadi blok sentral Jerman lagi-lagi kalah. Gitu. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya ya ditandai dengan apa ujung peperangan itu ya? Ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada Amerika. Gitu untuk yang di blok Pasifiknya. Karena memang Amerika sudah membom Hiroshima dan juga Nagasaki. Dua kota yang ada di Jepang. Gitu. Gitu ya. Jadi peperangan ini akhirnya lagi-lagi blok sentral kalah, blok sekutu yang menang, Jepang menyerah, berarti Jerman juga udah nyerah gitu setelah peperangan ini. Dan akhirnya di tahun 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika dan berakhirlah Perang Dunia Kedua. Gitu. Ada kaitannya dengan Indonesia? Jelas ada. Jelas ada ya. Indonesia kan saat itu dijajah, sebelumnya Indonesia itu kan dijajah sama siapa? Indonesia dijajah sama Belanda. Indonesia pernah dijajah Belanda lama gitu ya. Nah, ternyata dalam kronologi Perang Dunia Kedua ini sempat ada yang namanya Jepang itu yang menang gitu. Jadi blok sentral yang menang di awal-awal, lalu akhirnya karena Belanda itu dia masuknya ke dalam blok sekutu gitu. Jadi akhirnya akhirnya Belanda meninggalkan Indonesia dan akhirnya yang menjajah Indonesia adalah Jepang. Karena memang di awal-awal Perang Dunia Kedua itu Jepang yang berhasil memukul mundur Amerika. Dia berhasil mengebom pangkalan militer Amerika yang ada di Hawaii gitu. Jadi akhirnya sempat tuh ya di tahun 1942 berarti ya, di tahun 1942 berarti sempat ada penyerahan kekuasaan Indonesia gitu ya dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Akhirnya Indonesia dijajah sama Jepang. Gitu. Berikutnya tahun 1945 Amerika berhasil mengalahkan Jepang dengan membom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi ini serangan balasan gitu. Dan akhirnya jadi yang memukul mundur Jepang dari Indonesia. Gitu. Gitu ya. Karena tadi ini antara Amerika sama Belanda ya mereka temenan gitu. Lawannya adalah Jepang. Seperti itu. Nah, berikutnya logika dalam peperangan seharusnya Indonesia kemudian dikuasai oleh negara blok sekutu yang menang perang tadi, yang Amerika tadi, yang si Belanda tadi gitu. Harusnya Indonesia balik lagi dijajah sama Belanda gitu. Tapi kita tahu sendiri pernah terjadi kekosongan kekuasaan ketika Jepang sudah mundur dari Indonesia gitu ya. Sekutunya belum datang, akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Belanda nggak terima karena memang seharusnya kembali dijajah lagi sama Belanda. Tapi akhirnya karena setelah Perang Dunia Kedua ada PBB, akhirnya ya diputuskan Indonesia merdeka gitu. Nanti kan ada perundingan yang sebetulnya itu diprakarsai oleh PBB juga, perundingan itu, karena memang setelah Perang Dunia Kedua berakhir, salah satu dampaknya adalah adanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai pengganti LBB yang gagal tadi gitu. Jelas gagal karena terjadi Perang Dunia Kedua. Begitu ya. Jadi akhirnya Indonesia merdeka. Jadi apakah ada hubungannya antara Perang Dunia Kedua dengan kemerdekaan Indonesia? Jelas ada. Gitu. Karena tadi begitu ya penjelasannya. Nah, selain dampaknya setelah Perang Dunia Kedua yang dimenangkan lagi-lagi oleh blok sekutu, selain ada PBB, ada apa lagi? Nah, selain ada PBB, setelah Perang Dunia Kedua ini juga akhirnya secara politik ya, ini ada muncul dua kekuatan besar. Dua kekuatan besar di dunia yang muncul saat itu adalah Amerika, karena tadi dia menang ya, melawan Jepang gitu, dan juga Uni Soviet. Uni Soviet, Amerika kan sama-sama dari blok mana? Sama-sama dari blok sekutu. Keduanya adalah pemenang di Perang Dunia Kedua gitu loh.
Tapi memang yang adidaya saat itu setelah Perang Dunia Kedua adalah dua negara ini. Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme liberalismenya, Uni Soviet dengan apa? Dengan ideologi komunisme sosialismenya. Begitu. Dua ideologi ini adalah saling bertentangan. Keduanya saling bertentangan, keduanya juga memiliki cara kerja yang berbeda gitu. Bedanya gimana? Kalau Amerika itu dia sistemnya adalah liberalisme, kapitalisme. Berarti apa? Dia mengagungkan kebebasan individu. Siapapun warga negaranya yang kaya lah, boleh aja, siapa aja boleh kaya gitu istilahnya. Siapapun boleh memiliki tambang, emas, batu bara, punya lautan, punya hutan, punya apapun boleh. Gitu. Sedangkan kebalikannya dari Uni Soviet, di Uni Soviet itu tidak ada kepemilikan individu. Semuanya dikuasai oleh negara gitu. Jadi memang ini dua cara kerja ideologi ini saling bertentangan dan beda banget gitu. Dan kedua negara ini juga berusaha untuk menjadi negara yang super powernya sendirian gitu. Inginnya ideologi mereka itu diterapkan di seluruh dunia satu aja. Jadi ini persaingan antara dua ideologi ya, kapitalisme dengan komunisme. Antara Amerika dengan Uni Soviet gitu. Keduanya saling mempengaruhi negara-negara lain agar berideologi sama seperti mereka gitu ya. Contohnya nanti gini, nanti Amerika dia temenannya sama Korea Selatan, sama-sama kapitalisme, liberalisme. Uni Soviet dia ngedeketinnya siapa? Korea Utara dengan ideologi komunismenya. Begitu contohnya. Jadi Amerika sama si Uni Soviet ini saling memperebutkan superpower tertinggi di dunia gitu lah, dengan ideologi mereka. Dan akhirnya nanti setelah Perang Dunia Kedua, dampak kelanjutannya adalah adanya Perang Dingin. Untuk penjelasan Perang Dingin ini nanti akan ada di kelas 12 ya, insya Allah materi Perang Dingin ada di sana. Tapi ini nyambung ya, ini jangan dilupakan materi ini, karena nyambung. Gitu ya. Jadi dampak dari Perang Dunia Kedua muncul dua kekuatan besar, Amerika dengan kapitalismenya, Uni Soviet dengan komunismenya gitu. Keduanya saling bersaing dalam Perang Dingin. Itu begitu dampaknya. Lalu juga muncul PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia gitu. Belanda yang tidak mengakui kekuasaan Indonesia akhirnya berikutnya diselesaikan masalah antara Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaan dengan Belanda yang tidak terima dengan kemerdekaan Indonesia, dirundingkan melalui PBB tadi. Gitu ya, jadi ada perannya di situ PBB. Nah, lalu secara sosial ekonomi dampaknya adalah apa? Dampaknya pastinya adalah banyak orang-orang yang secara sosial pastinya banyak orang-orang yang menjadi korban perang gitu. Karena ini perangnya lebih parah lagi. Lebih parah lagi dari Perang Dunia Pertama. Kalau kamu baca nonton film-film yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua ya, itu banyak banget film-filmnya yang berkaitan dengan itu gitu. Dan itu dampaknya luar biasa. Dan itu banyak sekali korbannya gitu. Monumen-monumennya juga banyak. Salah satunya di Jepang ya. Jepang itu karena dia kehilangan dua kota besar yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dan itu monumennya ada. Monumen peringatan berdukanya itu masih ada sampai saat ini gitu, karena memang luar biasa, karena pakai nuklir ya, pengobomannya kan pakai nuklir, jadi memang rusaknya tuh bener-bener di luar batas apa ya, sadisnya luar biasa gitu, karena pakai nuklir ya. Jadi ini dampak dari Perang Dunia Kedua seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya sedikit ya tentang PBB. PBB ini ternyata tadi dia tujuannya sama, yaitu untuk memelihara perdamaian dunia. Juga kemudian dalam perkembangan berikutnya ternyata PBB ini juga dia bekerja sama mempererat persahabatan antar negara-negara gitu ya, melakukan kerjasama untuk apa? Untuk di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, segala macam itu banyak gitu. Jadi nanti berikutnya PBB ini jadi organisasi yang terus berkembang. Dia juga punya 6 badan utama, yaitu ada Majelis Umum ya. Lalu juga ada Dewan Keamanan atau DK yang anggota tetapnya adalah Amerika, Rusia, Inggris, Cina, dan Prancis.
Coba tebak kenapa mereka yang jadi anggota tetap? Ya kita tahu sendiri ya, Amerika, Rusia, Inggris, Perancis ya dia adalah pemenangnya ya. Pemenang di dalam Perang Dunia Kedua. Mereka adalah blok sekutu yang menang di Perang Dunia Kedua gitu. Dan karena mereka juga yang mendirikan PBB, dan mereka akhirnya masuk ke dalam DK, menjadi anggota tetap Dewan Keamanan dan punya hak veto. Hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan. Gitu. Nah, berikutnya juga ada badan yang ketiga, badan utama dalam PBB, yaitu ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Ada Dewan Perwalian ya, Dewan Perwalian, dan juga ada Mahkamah Internasional. Gitu. Itu ada 5 badan utama, PBB, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan juga Mahkamah Internasional. Dan satu lagi adalah Sekretariat Jenderal, ya, Sekjen, Sekretariat Jenderal. Dan nanti selain ada ke-6 badan utama itu, juga PBB dilengkapi oleh badan khusus. Badan khususnya ada WHO yang ngomongin masalah kesehatan dunia, ada ILO, ada FAO, IAEA, ada UNESCO, ada IMF, ada ITU. Itu silakan nanti dibaca di buku paket juga ada ya, badan-badan pelengkap dari badan khusus dari PBB gitu, mengurusi urusan-urusan yang lebih spesifik ya, kayak WHO yang ngomongin masalah kesehatan gitu. Demikianlah ini Perang Dunia Kedua. Menarik ya? Ini menarik sekali materi ini. Gitu. Dampaknya tuh masih berasa sampai hari ini loh. Bahkan dari Perang Dunia Pertama ya, dampaknya tuh masih terasa. Ya itulah kenapa kita harus belajar sejarah, karena ternyata peristiwa yang terjadi di masa lampau itu berkaitan erat dengan kehidupan kita saat ini. Kenapa kita ada saat ini? Ya karena memang hasil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ya, jadi kita pun jadi bisa banyak belajar bagaimana menyikapi kehidupan saat ini ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan saat ini agar kedepannya kehidupan umat manusia lebih baik lagi, gitu ya. Ini penjelasan saya dari saya tentang Perang Dunia Kedua. Semoga tidak puas, silahkan dibaca-baca lagi referensi yang lain. Menarik sekali Perang Dunia ini. Ini penjelasan yang memang materi yang khas ya, khas sekali anak IPS nggak ngerti Perang Dunia, kayaknya ya diragukan ke IPS-nya gitu ya. Jadi memang terus dibaca-baca lagi referensi yang lainnya, jangan bosan-bosan untuk belajar, karena belajar ya untuk diri kalian sendiri gitu kan, agar kalian nanti kedepannya lebih bermanfaat lagi untuk umat manusia gitu, kan harapannya demikian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Berarti kalau misalkan sekarang sudah selesai penjelasannya, minggu ini sudah selesai penjelasannya, minggu depan kita siap untuk ulangan harian bab 5. Oke? Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.